Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembelajaran materi kita yang sebelumnya kita sudah bahas nih, masih di bab yang sama, yaitu tentang perkembangan tubuh remaja nih. Kita akan mengulas balik sedikit. Sebelumnya kita sudah membahas sampai di ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan di halaman 153. Yang belum menonton videonya silahkan ditonton di video sebelumnya. Nah, itu di situ dijelaskan bahwa anak yang sehat ada ciri-cirinya dan anak yang sakit pun ada ciri-cirinya seperti itu. Jadi sebagai contohnya, kalau anak yang sehat ini tampak gesit dan gembira, banyak hal yang lain dan bisa kalian lihat di halaman 153. Dan anak yang mengalami gangguan kesehatan juga ada dijelaskan juga di situ secara keseluruhan, dilihat dari umum, telinga, hidung dan mulut, tingkah laku dan bahkan tanda-tanda kurang gizi itu seperti apa. Nah, lalu ada penjelasan selanjutnya juga pun kita membahas waktu itu pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Jadi waktu luang yang ada, entah itu di weekend, entah itu di libur atau entah itu di tanggal merah, itu ada berbagai jenis aktivitas, yaitu gerak badan, rekreasi, habis itu istirahat. Ya kalau udah mau istirahat ya nggak apa-apa, silahkan, atau tidur. Nah, ini biasanya kalau tidur ya dimanfaatkan waktu luang yang begitu jaraknya itu relatif lebih singkat kalau tidur ya. Jadi waktu luangnya itu kalau tidur yang membutuhkan waktu luang yang singkat. Kalau weekend kan nggak mungkin seharian kalian tidur, jangan gitu. Lebih baik kalau weekend atau tanggal merah itu rekreasi, atau kalian melakukan gerak badan, olahraga, atau istirahat. Mungkin istirahat itu bisa saja nggak harus diidentifikasikan dengan tidur, tapi istirahat itu bisa saja kalian berhenti beraktivitas sejenak dan meringankan badan, ya, olahraga dan segala macam jenisnya seperti itu. Nah, kita melanjutkan ke pola-pola hidup sehat. Nah, di sini pola-pola hidup sehat di halaman 156 kalian bisa melihat. Dan sebelum kita melanjutkan, buat yang belum siap silakan siap-siap dulu, yang belum mandi dulu, yang belum makan dulu, yang belum cuci tangan dulu, yang belum, ya pokoknya kalian harus siap gitu. Jika video ini sudah tayang, kalian harus siap seperti itu, dan kalian harus siapkan buku paketnya dan juga alat tulisnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kalau yang belum siap di pause dulu, kalau yang sudah silahkan di play lagi. Lanjut. Nah, pola hidup sehat. Usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya dari seorang demi seorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya gitu. Jadi maksudnya adalah ini yang dilakukan oleh seseorang tersebut untuk meningkatkan daya kesehatannya, tingkat kesehatannya, supaya tidak terjadi gampangnya cedera, gampangnya sakit seperti itu. Nah, contohnya yang pertama ini adalah memelihara kebersihan badan, pakaian dan rumah gitu. Jadi minimal ya kalau kebersihan badan ya kalian minimal ya mandilah, jangan jorok gitu. Jangan kalian kadang kalau libur tanggal merah atau weekend kadang malas mandi seharian, itu malah bikin rusak kulit gitu, yang gatal-gatal, biang keringat dan hal yang lain sebagainya. Itu nggak boleh. Pakaian pun kalau pakaian sudah kotor itu langsung ditaruh di tempat pakaian kotor, jangan dipakai lagi, jangan suka digantung-gantung seperti itu. Dan rumah, nah kalau rumahnya kotor itu rumah kalian harus dibersihkan seperti itu. Jadi jangan cuek kan, karena yang tinggal di rumah itu nggak cuma kedua orang tua kalian yang harus kedua orang tua kalian yang harus senantiasa ngebersihin, enggak, tapi kalian sebagai anak pun bertanggung jawab untuk memelihara kebersihan rumah seperti itu. Nah, contohnya nih, kalau badan ada mandi ya mandi, gosok gigi, cuci tangan dan sebagainya. Pakaian dicuci, disetrika. Rumah dan lingkungannya disapu. Buang sampah ya buang sampah, kan ada tempat sampah di dalam rumah, dibuang ke tempat sampah yang ada di depan rumah gitu. Buang kotoran dan air limbah pada tempatnya seperti itu. Nah, lanjut di makanan yang sehat. Nah, pengertian makanan sehat ini yaitu bersih, bebas dari bibit penyakit, serta cukup kualitasnya dan kuantitasnya gitu. Jadi makanan sehat itu
kalian boleh beli di pinggir jalan, tetapi harus dipastikan bahwa yang kalian beli itu adalah higienis gitu. Jangan sampai gini, saya pernah waktu itu makan di pinggir jalan, tapi ya nggak apa-apa, wajar di pinggir jalan, tapi lihat-lihat kalau makanannya itu bersih, misalnya tidak ada kotoran atau hal-hal yang lain sebagainya, itu boleh kalian makan seperti itu. Nah, tapi kalau saya pernah di pinggir jalan banget tukang gorengan yang berdebu gitu. Nah, itu kan debu dan kotoran dari yang berterbangan di pinggir jalan itu kan masuk dalam makanannya itu. Kadang suka melihat ada beberapa debu atau dari sisa-sisa ya debu jalanan gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan jangan sampai termakan. Makanya kalau kalian meskipun dibeli di pinggir jalan harus dipastikan bahwa makanan itu bersih gitu. Pernah juga beli, ya ini udah nggak di pinggir jalan sih, ini ada di sebuah tempat makan gitu. Nah, kadang di tempat makan itu kadang ada suka sesuatu, entah itu lalat, entah itu kayak semacam telur lalat seperti itu yang putih-putih. Nah, itu harus diperhatikan, jangan sampai kalian asal main sembarangan makan seperti itu. Dan juga kalian kalau mau ke makanan-makanan kayak KFC terus kayak kemana ke yang lain itu harus dipastikan pun kalian jangan sesering mungkin seperti itu. Itu boleh nggak apa-apa, semuanya yang kalian makan kayak makan es krim pun nggak apa-apa, boleh gitu. Kalau makan yang minyak boleh kan, ya nggak apa-apa, boleh, asalkan ya kuantitasnya itu jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak seperti itu. Pokoknya harus dijaga pola makan. Intinya kalau makanan yang sehat itu adalah pola makan, jangan sembarangan dan makannya harus teratur. Kalau pagi ya sarapan, siang makan siang, malam ya makan secukupnya, 3 kali sehari makan. Jangan sampai kalian makannya berantakan, habis itu makannya seadanya, ya yang ada kalian kena penyakit mah seperti itu. Lanjut, yang poin ketiga, cara hidup yang teratur. Nah, di cara hidup yang teratur, yang satu ini berkaitan dengan pola makan ya, itu ada makan, pola tidurnya juga. Jangan sampai kalian malamnya begadang, paginya tidur, malamnya begadang, paginya tidur. Jangan, itu malah bikin merusak tubuh kamu, itu kurang sehat gitu. Oke, kalau yang kerja shiftan tuh ya ada shift 3, shift 2, itu pun sebenarnya kan kurang baik bagi tubuh, tapi ya mau gimana lagi. Makanya harus dijaga, diimbangi dengan kesehatan badan gitu, harus diminum vitamin dan hal yang lain sebagainya. Nah, lanjut, ada di pola bekerjanya harus sesuai, jangan terlalu diporsir. Istirahatnya juga pun harus teratur, serta harus ada waktu untuk rekreasi dan menikmati hiburan ya. Kalau kalian sedang dalam keadaan suntuk, jenuh, saya pun kalau dalam keadaan sudah lelah beraktivitas, jenuh, saya kadang main musik, saya nonton YouTube, nonton yang lucu-lucu seperti itu. Kadang bersosial media dia di Instagram, di Twitter, atau di Line, atau di berbagai sosmed yang saya punya. Lanjut, keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dan keselamatan jasmani. Itu kemantapan jasmani ya dengan cara olahraga ya nih. Yang ini ada vaksinasi untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini kalau yang sekarang kita perhatikan, yang lagi viral sekarang nih yang vaksin, ada yang pro dan kontranya vaksin COVID-19 ini. Dan ini kalau saya pribadi, selama itu baik bagi kita nggak apa-apa gitu divaksin, karena untuk berjaga-jaga tubuh kita agar tubuh kita tidak gampang terserang penyakit seperti itu. Meskipun itu bukan obatnya, tapi itu hanya mengantisipasi gitu. Ikan kadang ada yang kontra, ada yang ini, ada yang pro gitu. Nah, kalau saya pro gitu. Ya kalau mau divaksin ya vaksin gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Ya kalau dapat divaksin ya vaksin, kalau nggak dapat ya mau gimana lagi gitu. Ya harus, ya kalau mau diperjuangkan ya diperjuangkan seperti itu. Selanjutnya ada olahraga aerobik secara teratur gitu. Ini penting ya, saya pun terus olahraga setiap hari di rumah. Olahraga nggak harus kalian di luar rumah, lari terus apa gitu, futsal apa. Kalau saya rutin seminggu sekali futsal, tapi olahraga di rumah pun bisa kalian sit up, push up, kalian melakukan kegiatan yang penting badan kalian gerak, itu penting seperti itu. Dan yang kelima, menghindari terjadinya penyakit dengan cara menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit baik yang berasal dari penderita maupun sumber-sumber yang lainnya. Jadi gini, kalau ada orang yang sakit, itu diusahakan menjaga jarak sesekian mungkin. Ini untuk penyakit yang tertular, maksudnya penyakit yang menular. Jadi penyakit yang menular contohnya kayak penyakit kulit, kayak
penyakit cacar gitu, itu kan ya kita harus menjaga jangan sampai kita berkontak bersentuhan dengan si pembawa penyakit itu. Ya kalau yang kasus sekarang yang COVID-19 ya ini pun kita harus menjaga jarak, bahkan kalau yang sudah terkena itu harus mengisolasi diri. Ya minimal kalian tahu diri lah kalau yang kena. Kalau yang positif kalian menjaga diri ya berdiam di rumah, jangan sampai kalian udah tahu kalian positif tapi masih keluyuran di luar rumah, terus berinteraksi dengan warga lainnya, sedangkan warga yang lainnya nggak tahu. Nah itu kacau nih. Harusnya orang yang terkena itu harusnya sadar diri dan tahu diri bahwa dia nggak mau menularkan ke yang lainnya seperti itu. Dan buat yang masih belum terkena itu harus tetap senantiasa patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan hal yang lain sebagainya, dan jangan pergi-pergian kemana-mana gitu, karena akan membahayakan. Nanti takutnya udah pergi kemana-mana kena tapi nggak tahu, nggak ada gejala, totonya pulang, totonya satu rumah ada yang kena juga gara-gara kalian yang bawa. Nah, habis itu yang kena ini menunjukkan gejala, nah itu bahaya tuh. Lanjut, menghindari pergaulan yang tidak baik. Nah ini nih, jadi kalau ada anak-anak yang suka nongkrong terus ngerokok, main warnet, toksik, nah ini yang paling bahaya adalah di zaman remaja kalian ini. Saya suka melihat kadang ada yang ngomongnya toksik, ngomong kasar, itu nggak boleh kayak gitu. Hindari. Ya kalau bisa kalian tegur lah gitu. Kalau kalian nggak bisa tegur ya intinya kalian jangan ikut-ikutan gitu. Jangan ya teman kalian ya ngomongnya bego kalian ikutan ngomongnya bego, ya nggak boleh seperti itu. Lanjut, selalu berpikir dan berbuat baik. Nah ini kalau kalian punya otak ya kalian gunakan otak kalian, selalu berpikir. Jadi gini, tanamkan di dalam diri kalian motivasi bahwa saya punya otak gitu, saya pakai otak saya gitu. Pokoknya ya harus sekreatif mungkin gitu. Kalau ada tugas ya dikerjakan minimal kayak gitu kalau kalian punya pemikiran seperti gitu. Dan berbuat baik, selalu berusaha berbuat baik, entah itu bantu orang tua, entah itu bantu saudara seperti. Lanjut, membiasakan diri untuk mematuhi aturan-aturan kesehatan ya. Di zaman sekarang ini, inilah yang paling relate sekarang, keadaan yang kita bahas, pola hidup sehat ini di halaman 156 inilah yang paling relate dengan keadaan sekarang seperti itu. Makanya membiasakan diri untuk mematuhi aturan-aturan kesehatan ini yang paling penting, menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan pemerintah seperti itu. COVID-19 ini penting banget, makanya ini kenapa saya bahas sekarang nih di bab 9 ini harus dimajukan sekarang, karena ini yang paling penting pengetahuan dan paling relate dengan keadaan sekarang seperti itu. Lanjut, yang keenam, meningkatkan taraf kecerdasan dan rohaniah seperti ini, patuh pada ajaran agama tuh. Kalian harus taat nih, patuh, apalagi yang sekarang nih jam sekarang bab sekarang agama lagi belajar tentang solid gitu ya, dan kalian harus tetap senantiasa saling mengasihi antar sesama. Terus jangan lupa kalian harus rajin ibadah gitu, baca kitab suci seperti itu. Nah lanjut, cukup santapan rohani ya sehari-hari. Bagi yang agamanya Islam harus rajin sholat 5 waktu, dan kalau yang bagi yang agama Nasrani harus rajin baca kitab, saat teduh, naikkan pujian penyembahan, itu harus rajin. Nah, yang ketiga, meningkatkan pengetahuan baik dengan membaca buku-buku ilmu pengetahuan, menuntut ilmu di bangku sekolah ataupun dengan belajar dari pengalaman hidup. Nah kadang kita mendengarkan seseorang bercerita tentang pengalaman hidupnya, itu adalah penting. Karena kenapa? Pengalaman hidup adalah guru yang paling berharga. Jadi pengalaman dari seseorang itulah yang bisa kita ambil dan kita bisa belajar dari pengalaman orang tersebut. Makanya gini, seseorang bisa dewasa karena dari hasil interaksi bertemu dengan orang lain. Karena dari hasil interaksi itu orang lain akan bercerita tentang pengalaman hidupnya yang menjadi bekal buat kita ke depannya, supaya kita tahu nih, oh ternyata dari pengalaman itu saya udah tahu nih cara untuk menghadapi ini seperti itu. Contohnya dari kalian mendengar orang yang stres, orang yang bisa keluar dari tekanan hidup, dia menceritakan pengalamannya ke kalian, terus kalian dengarkan, terus kalian pahami. Suatu saat kalau kalian diperhadapkan dengan situasi tersebut, kalian sudah tahu cara untuk mengantisipasinya seperti itu. Lanjut ke 7, lengkapi rumah dengan fasilitas yang menjamin hidup sehat.
seperti adanya sumber air yang baik, tuh, adanya kakus yang sehat, tuh maksudnya kamar mandi yang sehat, tempat buang sampah dan air limbah yang baik, serta adanya perlengkapan PPK. Jadi kalau ada di rumah harus ada pertolongan pertama pada kecelakaan P3K seperti itu. Jadi kalau kalian ada luka akibat kena sayatan atau apa, itu sudah ada persiapan. Jadi nggak usah panik, nggak usah riweuh gitu. Kalau ya luka ya dibalut, dikasih obat merah. Kalau pusing yang minum obat pusing. Kalau ya sakit demam minum obat teman. Jadi selalu ada pertolongan pertama pada kecelakaan di rumah kalian. Itu kotak P3K tuh ada. Saya pun ada di rumah. Kamar mandi pun harus sehat. Kamar mandi juga pun harus bersih, jangan kotor. Dan yang terakhir, pemeriksaan kesehatan secara periodik pada waktu-waktu tertentu walaupun merasa sehat, dan segera memeriksakan diri bila merasa sakit gitu. Jadi meskipun sehat, kita perlu yang namanya konsultasi gitu. Jadi ya nggak harus ke dokter. Kalau kalian punya biaya boleh ke dokter, tapi kalau kalian punya teman atau punya orang tua yang mengerti tentang kesehatan, contohnya gini, badan saya agak nggak enakan nih gitu, terus menceritakan kejadian itu ke temannya atau ke orang lain yang mengerti tentang kesehatan. Nanti si orang tersebut akan menceritakan, oh kayaknya kamu begini-begini gitu, oh gitu ya gitu. Nah itu butuh yang namanya konsultasi, tapi ya lebih bagusnya ya kayak yang lebih ahlinya gitu. Tapi kalau kalian pun ada waktu dan ada dana seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya tugasnya video presentasi terakhir yang di bagian E. Dan setelah ini kalian kumpulkan semua tugasnya. Minggu depan kita PH-nya itu melalui Google Meet. Nah nanti Google Meet kalian masuk semua ke Google Meet. Habis itu kalian ujian lisan, akan mendapatkan pertanyaannya di Google Meet. Ujian lisannya itu PH. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Bila masih ada yang nggak ngerti silahkan hubungi saya. Terima kasih, sampai jumpa.